Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang setia mendengarkan Blessing Morning. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, pemeliharaannya yang senantiasa kita rasakan sampai pada hari ini. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-18 sampai 21. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 21. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami sebelum kami menjalani sepanjang hari kehidupan kami ini, untuk diingatkan kepada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara lebih dalam hati kami dari apa yang kami dengar dan baca pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu akan taat kepada kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul dosa ketamakan. Mengapa saya memberikan judul dosa ketamakan? Karena di dalam cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang seorang kaya, tetapi orang kaya ini dikatakan oleh Tuhan Yesus orang kaya yang bodoh dan miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus tidak menentang ataupun anti terhadap orang bila ia menjadi kaya. Tetapi apabila orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, namun kemudian timbul sifat keserakahannya atau ketamakan, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Di dalam kisah orang kaya ini, ketika hartanya semakin melimpah, kemudian ia ingin memperbesar, menambah lumbung-lumbungnya untuk menyimpan semua hasil panen dan harta bendanya. Setelah itu ia mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak harta dan kekayaan. Bersenang-senanglah untuk bertahun-tahun lamanya. Di dalam hal inilah menunjukkan bahwa orang kaya ini tidak berpikir bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Juga dia tidak berpikir tentang milik siapakah hidupnya, sehingga dia hanya berfokus untuk bekerja lebih keras, lebih giat, memperbesar usaha, menambah perdagangannya, dan sebagainya. Dan ia bisa mengatakan kepada jiwanya untuk tenang dan bersenang-senang. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ia itu bodoh karena
dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Pastilah orang ini menggunakan seluruh waktu hidupnya hanya untuk bekerja, menambah kekayaannya, bersenang-senang dengan semua yang ia miliki, dan berpikir bahwa hidupnya akan lama di dunia ini oleh karena dia memiliki segala fasilitas dan apapun yang diinginkannya. Orang yang miskin pun bisa memiliki sifat tamak dan serakah. Artinya, dia akan berusaha sekalipun dengan menipu, mencuri, berhutang, meminjam, mengkredit barang-barang demi ia dapat menikmati segala sesuatu yang ia inginkan. Itu adalah yang dikatakan dosa ketamakan. Oleh karena itu, marilah kita menyelidiki hati kita dan hidup kita sendiri. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita mempunyai rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan waktu-waktu dalam kehidupan kita, serta mengingat orang-orang lain yang hidupnya lebih susah dan lebih menderita daripada kita. Percayalah bahwa Tuhan telah mengukur segala pekerjaan kita, usaha kita, kesetiaan kita untuk memberkati kehidupan dan memelihara kita semua di dalam kecukupan. Janganlah kita terjangkiti oleh dosa ketamakan ini, karena orang yang tamak seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu sangat tidak berguna. Ia miskin di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Artinya orang semacam ini tidak berguna untuk hidup lebih lama, karena dia tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, tentang kekekalan, juga tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk apa orang seperti ini hidup lebih lama? Bersyukurlah jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan timbul baik di dalam skala yang kecil maupun di dalam skala yang besar tentang timbulnya dosa ketamakan di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya di dalam kehidupan ini jangan ada hati yang tamak di dalam kami, yang selalu tidak puas dengan semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami secara terukur. Biarlah kami terus belajar untuk mensyukuri seberapapun yang kami dapat dari hasil pekerjaan kami. Dan jangan ada pikiran-pikiran yang menguasai kami untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Jiwa yang miskin di hadapan Engkau, yang hanya memikirkan harta kekayaan duniawi, sehingga kami tidak sempat memikirkan waktu beribadah, waktu bersekutu, dan mendapatkan hal-hal kekekalan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati, baik bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya rahmat yang baru dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin.